Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bab istihbab tartil fil Quran. Bab disunahkan, dianjurkan membaca tartil pada Quran. Hadis. Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Asim bin Bahdalah an Zirrin an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li sahibil Quran iqra warataki warattal kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, dikatakan li sahibil Quran, bagi kawan Quran, bagi orang yang selalu dengan Quran. Al-Imam Mubarakfuri menafsirkan man yulazimu bitilawati wal amal, la man yaqra'u wa la ya'malu bih. Sahibul Quran artinya orang yang selalu membaca Quran dan mengamalkannya, artinya isi kandungannya. Bukan orang yang membaca Quran saja tapi tidak mengamalkannya. Maka dikatakan kepada sahibul Quran, iqra, bacalah, wartaki, naiklah kamu, waratil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta, sebagaimana ada kamu dulu di dunia, turatilu, kamu membaca tartil di dunia. Fa inna manzilaka, maka sesungguhnya kedudukanmu, artinya tingkatan surgamu, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu baca akannya, ayat terakhir yang dibaca. Berarti tingkatan surga yang tertinggi itu ketika dia mengkhatamkan sampai qul a'udzu birabbin nas. Nah, hadis. Abi qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Jarir an Qatadah qala sa'altu Anasan an qira'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala kana yamuddu maddan. Dari Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Sina Anas bin Malik tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Nabi baca Quran. Maka berkata ya Sayyidina Anas bin Malik, kana yamuddu maddan, ada ya Nabi memanjangkan, ya Nabi akan benar-benar panjang. Ini makna lafzinya, maksudnya adalah kana yamuddu ma kana fi kalamin hurufil maddi wal laini bil qadaril ma'rufi wa bisyartil ma'lufi inda arbabil wukufi. Adalah Nabi, tafsirannya adalah baginda Rasul memanjangkan sesuatu yang ada pada kalamnya Quran, dari huruf-huruf mad, dari huruf-huruf lain, dengan kadar yang diketahui, dengan syarat yang dimaklumi menurut ahli tajwid. Jadi yamuddu maddan maknanya menunaikan hak-hak huruf
dan hak-hak tajwid, di mana yamuddu maddan. Hadis. Bila qala hadatsana Yazid bin Khalid bin Mawhab Ar-Ramli qala hadatsana Laith an ibn Abi Mulaikah an Ya'la bin Mamlak annahu sala Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salatihi faqalat fama lakum wa salatahu kana yusalli wa yanamu qadara ma yusalla summa yusalli qadara ma nama summa yanamu qadara ma salla hatta yusbiha wa na'atat qira'atahu fa iza hiya tan'atu qira'atahu harfan. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Mamlak, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Sayyidah Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qiraati Rasulillah, tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan solatnya Nabi, artinya solat malam. Faqalat, maka berkata ya Sayyidatina Salamah, wa malakum wa salata, apa urusan kalian dengan solatnya Nabi? Kayak bisa ikut aja itu bahasanya. Kenapa kamu tanya solat Rasulullah? Seperti bisa ngikutin aja. Nah, karena yusalli, ada ya Nabi mengajarkan solat, wa yanamu qadra ma shalla, lalu Nabi tidur seukuran Nabi mengajarkan solat. Kemudian Nabi bangun kembali lalu solat seukuran Nabi tidur. Kemudian tidur kembali seukuran Nabi solat sampai pagi. Tidur setengah jam, bangun solat setengah jam. Kemudian tidur lagi, sholat lagi, tidur lagi, sholat lagi. Tidurnya Nabi yang bersama dengan sholatnya, sholatnya Nabi yang bersama dengan kadar tidurnya. Begitu sampai pagi. Wa na'atat qira'atah, lalu beliau menceritakan, na'atat mensifati, maksud menceritakan bacaan baginda Rasul. Fahiyya, fa'idha hiya, tiba-tiba dianya Sayyidatina Salamah tan'atu, mensifati ia Sayyidatina Salamah, menceritakan ia Sayyidah Salamah qira'atahu, akan bacaannya Nabi, harfan harfa, huruf demi huruf, jelas huruf demi huruf. Jadi huruf itu ditunaikan haknya, yang tahqiqnya, kemudian apa lagi itu, tebal, tipis, istitolah, istilah, infitah, istifal, apa lagi sifat huruf. Ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Apa enggak? Tawassut. Nah, kemudian mat-matnya. Nah, mat asli, mat far'i ada 13. Ini perlu di tes tajwid makhluk. Irfan ada namanya mat wajib muttasil. Apa itu definisinya? Oh, bikin malu. Ihsan, apa itu definisi mad jaiz munfasil? Definisinya apa? Ada namanya Naufal mat tamkin. Apa itu? Mufa ada namanya mat farku.
Astagfirullah, ada namanya mat badal. Faturaman, mat silah. Nah itu pelajaran dulu waktu SD di surau, bukan pelajaran seusia antum ini nggak tahu. Kita maka hidup di zaman yang udah lama dikit, biar jelas hidup itu. Di TPA diajarin nggak? Nah, ini guru TPA kita nih. Apa itu iwat? Nah, kalau guru TPA ada begitu, jangan tanya anak TPA. Nanti ngurus TPA ada berapa lama sebelum masuk pondok? 4 tahun. Apa yang antum ajarin tentang umat? Hah? Dulu bisa enggak? Ada pula begitu ceritanya. Itulah nasib umat hari ini. Nah, itu perlu dilengkapi kembali. Bagaimana membacanya? Bisa saja bacanya betul, tapi tidak tahu hukumnya. Dengan idghamnya, nun mati atau tanwin, mim mati, hukum mim mati, hukum nun mati atau tanwin, hukum mim tasdid, hukum nun tasdid, hukum ba ketemu dengan mim. Nah, irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana, apa? Idgham Mutajanisain, mutajanisain, mutaqaribain, mutamathilain. Pokoknya salah satu dari 3 itu saja. Khair. Hadis Abiyah qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Mughaffal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah wa huwa ala naqatin yaqra'u bi suratil fathi wa huwa yurji'u. Dari Sayyidina Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah, wa huwa ala naqatin, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas onta beliau. Apa nama onta Nabi waktu Fathul Makkah? Uswah. Yaqra'u, membaca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surah Al-Fatah, dan dianya Nabi yurajji'. Nah, yurajji' maksudnya adalah, qala Imam An-Nawawi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wa rajja'a fi qira'ati. Qala Al-Qadi ajma'a ulama ala istihbab tahsin as-sab bil qira'ah tartiliha. Nah, qala Abu Ubaid wa hadis warida fi dzalik mahmula ala taswiq wa ikhtalafu fil qira'ati bil alhan fa kariha Malik wa jumhur ikhrija amma ja'a al-Qur'an min khusu' at-tafahhum wa Abu Hanifah jama'atu min as-salaf lil ahadits nazalika lirikka wa isaratil khasyya wa iqbalin nufus ala istima'i. Qultu qala Syafi'i bumlin aqra qira'ah bil alhan qala mungkin la aqruha qala ashabuna. Nah, yurajih tidak ada kejelasan di dalam. Maksudnya adalah mengulang ayat-ayat tertentu. Nah, mengulang ayat-ayat tertentu karena di sana ada makna khusyuk atau tasawwuf. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi ada ayat-ayat di surah yang kita baca yang itu menyebabkan hati kita tersentuh, kita ulang-ulang sampai mendatangkan air mata. Nah, itu makna yurajji'. Hadis Bila qala sana Utsman bin Abi Syaibah qala sana Jarir an A'mash an Talhah an Abdurrahman bin Sajah an al-Bara' ibn Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum.
Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an, hiasi oleh kalian akan Quran bi aswatikum, dan suara-suara kalian. Itu penyanyi walaupun suaranya bagus, mereka latihan nyanyi, diperlombakan, dilatih, dididik, dibina lagi sampai betul-betul pandai menyanyi. Nah, maka seharusnya ahli Quran juga melakukan hal yang sama. Zayyinul Quran, hiasilah Al-Quran dan suara-suara kalian. Beda sedikit, nah bukan beda dikit, beda banyak sebetulnya. Itu nyanyian dengan Quran. Kalau nyanyian mungkin mutlak kepada keindahan suara, tapi Quran lebih kepada khasyah dan khusyuk. Khasyah dan khusyuk. Ada kita dengar enak di telinga, tapi tidak nyaman di hati. Bacanya bagus, enak di telinga, orang semua bilang bagus, tapi tidak menyentuh hati. Ada juga bacaan sederhana, tapi sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Maka perlu qari Quran atau pembaca Quran itu pertama dengan suaranya juga. Itu perintah Nabi, zayyinul Quran. Bukan berarti memaksa-maksakan diri berlebih-lebih, tidak. Itu juga dilarang oleh Rasul. Tapi memanfaatkan suara semaksimal mungkin. Jangan sampai nggak bisa buka mulut dalam baca Quran. Ini mulutnya nggak dibuka. Yang dibuka itu cuma 2/3 mulut saja. 1/3 ini nggak pernah renggang. Ini sudut mulut itu nggak renggang, masih rapat dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kayak malas sekali. Jadi kalau sampai dia belajar Quran ke Kudus itu, nah itu ahli Kudus itu bertukang Quran dengan jari-jarinya. Restoran sama guru itu masuk jari dalam mulut. Sini letak lidah. Kalau kita yang pertama kali, alhamdulillah. Kalau kita yang kedua mana? Nah, pas kawan pertama kali TBC lah kita jadinya. Tapi yang cukup sabar guru itu ya. Pakai tangki, congkel mulut orang. Secongkel sini makratnya. Ada durian kan. Gosok gigi santri. Nah, maka kita nggak sanggup sampai ke situ. Nah, hadis. Wabilin qala hadatsana Abdul Walid At-Tayalisi wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Zaid ibnu Khalid ibni Mawhab Al-Ramli bima'nahu anna laysa haddatsahum an Abdullah ibn Abi Mulaikah an Abdullah ibn Abi Nahikin an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa qala Yazid an ibn Abi Mulaikah an Sa'id ibn Abi Sa'id wa qala Qutaibah huwa fi kitabi an Sa'id ibn Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataganna bil Quran. Nah, banyak riwayat ikhtilaf di sini. Ada yang bilang daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bilang bukan Sayyidina Sa'ad tapi Sa'id bin Abi Sa'id. Nah, siapapun yang kedua-duanya ikhtilaf sahabi. Seperti yang diriwayatkan kemarin tentang kalau seseorang berkata qala fulanan au fulanun. Kalau di sini karena kedua-duanya sahabat, mau siapa sajalah. Apakah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'id bin Abi Sa'id, yang jelas kedua-duanya sahabat. Tidak ada pengaruhnya sama hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak menyanyikan dengan Al-Quran. Yataghanna mana pertama ghina. Nah, ada pendapat kedua mengatakan yataghanna artinya istighna bil Quran an ghairi. Ada dua makna malam yataghanna.
Nah, pendapat pertama yataghanna artinya menyanyikan, artinya tahsinus saut, membaguskan suara dengan Quran, membaca Quran dengan suara yang dia punya semaksimal mungkin, dan pula dipaksa-paksakan. Kalau terlalu dipaksakan, kita mendengarkannya capek, letih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarin letihnya pembacanya itu. Berat gitu bacaannya. Santai saja, jangan paksa terlalu berat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia yang baca, kita sesak nafas. Jadi kalau dia ngimamin sholat itu kita letih sendiri. Bukan letih dengan makna ayat. Kalau Nabi kan letih dengan makna ayat. Syabatni Hudun wa akhawatuha. Aku beruban gara-gara surah Hud dan kawan-kawannya. Nah, kalau ini enggak, aku sakit kepala gara-gara penekanan bacaan yang berlebihan. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi mana taghanna tahsinus saut. Bacaannya itu relax. Nah, santai, tidak berat. Penafsiran yang kedua adalah istighna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang mencukupkan diri dengan Quran. Sudah selesai baca Quran, sudah selesai belajar Quran, memahami Al-Quran dengan berbagai cabang ilmu yang mengarah kepada Quran. Lepas itu dia nggak merasa puas, masuk pula ke kedokteran, masuk ke teknik dan sebagainya. Itu bukan golongan kami. Nah, pemahaman kedua ini semana ada hadis Nabi yang berbunyi, orang yang merasa rendah daripada orang lain ketika diberikan Al-Quran, dia masih merasa rendah dari orang lain, sehingga menganggap orang lain lebih mulia dari dirinya, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah. Itu mana istighna. Nah, sehingga dalam kehidupan dia apa? Saya sudah diberikan Quran itu, sudah segala-galanya itu. Enggak ada lagi yang perlu saya cari di dunia ini, dapat atau enggak dapat, usaha atau tidak saya usahakan. Kalau sudah ada ilmu-ilmu agama dan Quran, itu sudah segala-galanya bagi saya. Itu mana malam laisa minna malam yataghanna bil Quran. Ada dua penafsiran hadis. Wabihi qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amr an ibni Abi Mulaika an Ubaidillah ibni Abi Nahikin an Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Wabihi qala hadatsana Abdul A'la ibnu Muhammad qala hadatsana Abdul Jabbar ibnu Al-Warid qala sami'tu ibnu Abi Mulaika yaqulu qala Ubaidullah ibnu Abi Yazid marra bina Abu Lubabah fattaba'nahu hatta dakhala baytahu fadakhalna alaihi fa idza rajulun rasul baiti rasul hayati fasami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an qala faqultu li ibni Abi Mulaika ya Aba Muhammad ara'aita idza lam yakun hasana saut qala yuhassinuhu mastata'a. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Ubaidullah ibnu Abi Yazid, marrabina telah lewat melintasi kami oleh Sayyidina Abu Lubabah, fattaba'nahu maka kami ikuti akannya Sayyidina Abu Lubabah, hatta dakhala baitahu sehingga masuk Sayyidina Abu Lubabah ke dalam rumahnya. Ketika Sayyidina Abu Lubabah masuk ke rumahnya, fadakhalna alaih maka kami juga masuk menjumpai beliau. Fa idza rajulun tiba-tiba ada seorang laki-laki rasul bait rasul hay'ah
Ratsu itu maknanya memercikkan air ke rumah. Nah, rasul bait air ratsu syai'al bali, sesuatu yang membasahi. Jadi memercikkan air ke dalam rumah. Memercikkan air ke dalam rumah, kita nggak mengerti kalau rumah kita seperti sekarang. Tapi kalau kita buat rumah dari tanah, baru paham mana rasul bait. Karena ketika rumah itu dari tanah liat, itu kalau kemarau itu akan terasa hawa panas. Tapi kalau kita percikkan air ke dinding-dinding itu air akan meresap ke dalam pori-pori tanah kering. Sama dengan metode tukang sebelum memasang batu bata. Kalau batu batanya terlalu panas, itu rendam dalam air supaya dia kokoh, lengket dengan semen. Nah, dipercikkan air ke dalam rumah supaya mendatangkan hawa sejuk. Nggak biasa dia. Nah, orangnya Rasul Hay'a. Rasul Hay'a yang penampilannya kumal. Rasul bait, Rasul Hay'a. Rasul pertama artinya memercikkan air ke rumah. Rasul kedua artinya kumal. Kumal penampilannya. Fasami'tuhu, maka aku dengar akannya beliau, laki-laki itu, yaqulu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa laki-laki itu? Nah, dalam metode tadribur rawi yang kita baca kemarin, termasuk pemahaman majhul ain majhul ain. Tapi karena ini sahabat, enggak pengaruh dia majhul ain. Apa kata laki-laki itu? Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, malam yatawanna bil Quran, orang yang tidak membaca Quran dengan suara yang bagus. Qala, berkata ia tabi'in yang bernama Ubaidullah bin Abi Yazid. Qultu, aku katakan kepada ibni Abi Mulaika, putra si Abi Mulaika yang bernama, yang punya anak namanya Muhammad. Berarti beliau bapak Muhammad. Wahai bapak Muhammad, ara'aita idza lam yakun hasanas saut, bagaimana pendapatmu apabila tidak ada seseorang itu bagus suaranya? Bukan golongan kami orang yang tidak bisa membaca Quran yang suara bagus. Lalu aku tanyakan, bagaimana pendapatmu kalau orang itu memang suaranya enggak bagus? Qala yuhassinuhu mastata'a, dia bagus-bagusin akannya suara semampu dia. Hassana itu menggunakan bina takfir. Ayuhassinu, berusaha membaguskan. Berusaha membaguskan suara semampunya. Itu yang harus dilakukan. Nah, memang ada sebagian orang, dia waktu flu saja bagus suaranya, atau serak saja dia ngomong itu bagus suaranya. Apalagi nggak waktu flu. Ada juga orang waktu plong saja nggak bagus suaranya. Memang nggak bagus, merusak telinga, gendang kita itu terganggu. Nah, jelek banget. Nah, kalau orangnya seperti itu, bagaimana mengamalkan hadis ini? Jawaban beliau, usahakan baca sebagus mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Sulaiman al-Anbari qala Waqi' wa ibnu Uyainah yakni yastaghni bihi. Qala Waqi'un, berkata Imam Waqi' dan Imam Ibnu Uyainah, yaitu Imam Sufyan Ibnu Uyainah, yakni maksudnya adalah yastaghni bih. Nah, yataganna bil Quran itu maksudnya yastaghni, merasa cukup dengannya Quran, nggak ada mikir yang lain lagi.
Kalau sudah dapat Quran, udahlah, itu segala-galanya. Ini yang harus saya rawat sampai mati. Ini yang harus saya kembangkan. Ini yang harus saya dalami. Ini yang harus saya praktekkan dalam amal. Sehingga sampai pada satu tahap, karena khuluqul Quran adalah akhlaknya itu adalah Quran itu sendiri. Itu mana yastaghni bi. Ini dah selesai dengan Qurannya, kemudian masih mikir yang lain lagi. Nah, itu laisa minna. Yang pada intinya nanti Quran itu enggak ada lagi. Nah, kita sayangkan, sangat disayangkan sekali kalau selesai Al-Quran lalu tidak mengambil pendidikan pendalaman Al-Quran. Kan aneh juga, selesai Quran ambil biologi misalnya, selesai Quran masuk ke kedokteran, selesai Quran jadi pak polisi. Nah, kenapa jadi pak polisi? Nanti saya jadi itu Satlantas, bisa baca Quran saja. Coba lihat baik-baik, mana yang paling banyak bekerja, polisi yang punya sekolah sama polisi yang nggak bersekolah, yang aktif. Satu, lalu lintas, banyak polisi yang nggak sekolah. Nah, stop di persimpangan itu banyak polisi-polisi nggak perlu ke sekolah, gajinya tunai 2.000, 3.000, 2.000, 3.000, nggak perlu sekolah-sekolah. Nah, yang sekolah tak kemana nggak tahu, tuh pos-posnya kosong-kosong namanya. Nah, yang sekolah entah di mana, yang nggak sekolah bertugas. Inilah Indonesia, negara yang paling antik di seluruh dunia. Yang di sekolah untuk polisi nggak ngatur lalu lintas, yang tak sekolah dia ngatur lalu lintas. Masya Allah. Ustaz nggak berfatwa, nah, artis berfatwa. Nah, Ustaz fatwa, artis. Ustaz diam, dibolak-balik begitu. Nah, laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki. Wanita ambil jurusan kelamin. Nah, laki-laki ambil jurusan kandungan. Mana dibolak-balik ilmu begituan? Apa jurusan apa, Pak? Kedokterannya ilmu kandungan, kandungan. Nah, perempuan apa? Kelamin. Aneh. Nah, hadis. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الحادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Nah, ma'azina, azina sana maknanya bukan mengizinkan, tapi mendengarkan. Tidak mendengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li syai'in, bagi sesuatu, ma'azina, seperti mendengarkan ya Allah li nabiyyin hasanis saut, bagi nabi yang indah suaranya, bagi nabi yang bagus suaranya, yataghanna bil Quran, yang ia menyanyikan dengan Quran, ia jaharu bih, ia jaharkan dengannya Quran. Jadi Sayyidina Rasul mengatakan Allah tidak memberikan tumpuan maksimal melebihi tumpuan yang diberikan kepada orang nabi yang suaranya bagus, yang membaca Quran dan menjaharkannya. Jadi kata para ulama, ada dua syarat pasti pada seorang nabi. Satu, suara bagus. Yang kedua, tampan. Itu nggak ada nabi yang suaranya nggak bagus, nggak ada nabi yang nggak tampan. Bab tasdidi fi man hafizal Qur'ana tsumma nasiya. Bab ancaman
bagi orang yang menghafal Quran kemudian dia melupakannya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد ابن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن يزيد ابن أبي زياد عن عيسى ابن فائد عن سعيد ابن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لك الله عز وجل يوم القيامة أجزما. Diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mri'in, tidaklah dari seorang manusia yaqra'ul Qur'an, yaqra'u di sana mana yahfadhu, yang menghafal ia akan Al-Qur'an, summa yansa, kemudian dia melupakan akannya Quran, melainkan laki Allah, dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, ajzam, keadaan dia kusta, dia kena penyakit kusta. Nah, sehingga dalam doa itu jangan membaca manasina, zakirna minhu manasina, karena bahasa nasina itu maknanya ada unsur kesengajaan, maka haram hukumnya melupakan Quran dengan unsur kesengajaan. Tapi wadzakirna minhu ma nusina, nusina artinya dilupakan kepada kami. Kami enggak melupakan, dah berusaha mengingatnya. Apa bukti berusaha mengingatnya? Sejak selesai Quran enggak pernah kemana-mana, tetap dengan Quran, tapi lupa juga. Wadzakirna minhu manusina. Babu unzilal Qur'anu ala sabati ahruf, diturunkan Quran atas 7 huruf. Hadis ini bukan bermakna diturunkan Quran atas 7 qiraah. Ahruf artinya bukan qiraah. Ahruf di sini maksudnya adalah bahasa Arab. Ada huruf Quraisy, ada Bani Tamim, ada Bani Salama, ada Bani sampai ada 7 gaya bahasa yang dipakai. Tapi tidaklah setiap kalimat, hanya untuk beberapa kalimat saja. Hadis. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير عن عبد الرحمن ابن أبي القاري قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن هزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعت يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 حروف فقرأوا ما تيسر منه. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abdul Qari. Beliau mengatakan sami'tu Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini pengalaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sami'tu, aku pernah mendengarkan Hisam bin Hakim bin Hizam. Hisam bin Hakim bin Hizam yaqra'u, dia sedang membaca surah Al-Furqan ala ghairi, atas selain ma aqra'uha, sesuatu yang aku membacanya enggak seperti yang aku baca. Wa kana, dan pernahlah dan adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam
aqra'aniha, membacakan ya Rasulullah akannya surah Furqan. Nabi pernah mendiktekan, Nabi pernah mentalkinkan kepadaku surah Furqan, dan aku ingat apa yang dibacakan oleh Nabi. Tapi saya pernah mendengar Hisam pas solat, enggak begitu dia baca. Makitu an ajalah alaih, hampir saja aku bertindak terburu-buru di atasnya. Nah, hampir, karena beliau itu kan asyaddu alal haq Umar. Kalau beda dia dengar bacaan orang ini daripada yang diajarkan oleh Nabi, berarti orang itu salah. Hampir an ajala alaih, aku bertindak terburu-buru atasnya. Mau saya tumbuk aja dia tadi. Nah, saya pukul dia di belakang. Tapi karena dia sedang sholat, enggak jadi. Summa amhaltu, kemudian aku beri tangguhakannya hatta insarafa, sehingga dia salam dari sholat. Kemudian ketika dia sudah selesai dari salat, summa labatu biridai, kemudian aku seret dia dengan selendangnya. Aku pegang selendang dia pakai, aku seret dia jumpa Nabi. Faji'tu bihi, aku bawa dengannya kepada Nabi SAW. Pegang itu tuh. Faqultu ya Rasulullah, inni, sesungguhnya aku sami'tu hadza, aku mendengar orang ini. Atau emosi mana itu? Padahal dia tahu namanya. Kalau baik-baik itu sami itu Hisam kan? Tapi enggak. Ini karena emosi. Sami itu hadza, aku dengar dia orang ini, dia membaca surah Al-Furqan. Ala ghairi ma aqra'taniha, tidak sesuai yang engkau bacakan akannya surah Furqan. Selain sesuatu yang engkau bacakan kepadaku akannya Furqan, beda dengan yang kau ajarkan sama aku. Nanti dia sudah merubah-rubah Quran, kasih seret dia ke sini. Lalu berkata kepadanya Sayyidina Hisam bin Hakam bin Hizam oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Coba kamu baca. Yang kamu baca tadi, coba kamu ulang lagi bacanya. Faqra'a. Lalu membaca ya Sayyidina Hisam akan bacaan yang aku dengar dia tadi membacanya. Sami'tu yaqra'u, yang aku telah mendengarkannya dia membacanya persis seperti tadi yang dia baca dalam salatnya. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hakadza unzila." Seperti ini diturunkan Quran. Nah, kata Sayyidina Umar, berarti sayang sama. Kemudian berkata Sayyidina Rasul kepada saya, "Iqra." Sekarang kamu yang baca wahai Umar. Faqara'tu, lalu aku baca. Lalu Nabi bilang, "Hakadza unzila." Begini juga diturunkan. Nah, begini juga, begini juga. Jadi apa yang sebenarnya? Kemudian Nabi katakan, sesungguhnya ini Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Nah, maka bacalah oleh kalian ma tayassara min, apa saja yang mudah darinya. Jadi ada 7 cara baca, bukan 7 cara baca. Kalau qiraah yang 7 itu adalah satu kalimat yang sama dibaca dengan gaya 7 cara baca. Itu namanya qiraah. Kalau yang ini memang kalimatnya beda, ahlunya beda. Nah, misalnya dalam sebuah penyampaian, ini bahasa Indonesia ya, Al-Quran, salah satu buah-buahan yang mengandung vitamin C, vitamin C adalah pepaya. Itu luar Quraisy itu. Kalau ibaratnya bahasa Indonesia, itu luarnya Quraisy, pepaya. Nah, bahasa yang lain, salah satu buah-buahan yang mengandung vitamin C adalah botik. Qiraah yang lain, huruf yang lain, salah satu buah-buahan mengandung vitamin C adalah situkal. Nah, situkal, botik, paya, pisang godang, tampelo, sampelo. Nah, ini namanya ala sabati ahruf. Jadi Nabi yang minta itu.
supaya orang yang biasa baca buti, ini aman dia, enak dia baca buti. Nah, kalau qiraah beda. Kalau qiraah pepaya, ada membaca dengan memanjangkan huruf pepaya. Ada mengatakan panjang-panjang pepaya. Ada mengatakan ianya pepaya. Ada dua panjang pepaya. Ada imalah pipi. Itu namanya qiraah sab'ah. Satu kalimat dibaca dengan cara yang berbeda. Tapi kalau ahruf itu memang kosakata yang berbeda. Nah, dari sekian 7 kalimat tersebut dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab, oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lewat usulan Sayyidina Umar, di bawah pengawasan Sayyidina Zaid bin Thabit, itu memilih dengan lughat Quraisy. Nah, untuk apa? Supaya tidak ada ikhtilaf. Di zaman Nabi saja begini kejadiannya ini. Apalagi kalau ini tidak disatukan, cara Quran tidak disatukan dengan bahasa Quraisy, apa yang terjadi saat sekarang? Akan menjadi perdebatan. Nah, kalau hal ini sudah menjadi lumrah, akan banyak peluang masuknya aliran sesat. Nah, alhamdulillahi rububiyyatil alamin. Nggak bisa kita bantah. Itu salah satu pada 7 ahruf yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalilnya ini. Padahal nggak ada itu. Cuma dia pengen mengatakan akidah rububiyah saja. Jadi karena alhamdulillah, akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan menetapkan dengan satu rasam, satu cara penulisan, satu cara baca. Kemudian untuk menjaga umat ini, nah kemudian di bidang ilmu yang lain baru dikembangkan qiraah sab'ahnya, dan itu pun tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال زهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في الحلال ولا حرام. Kata Imam Zuhri, sesungguhnya ini huruf-huruf yang 7 itu dalam hal yang sama, dalam perkara yang sama, tidak berbeda ia dalam halal haram. Bukan berarti baca begini beda hukumnya, baca begitu beda hukumnya. Dia bendanya sama, cuma bahasanya saja yang beda. Hadis. Wa bin qala hadatsana Abu Walid At-Tayalisi qala hadatsana Hammam ibnu Yahya an Qatadah an Yahya ibni Ya'mar an Sulaiman ibni Surad al-Khuzai an Ubay ibn Ka'ab qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ubay inni ukri'tul Qur'ana faqila li ala harfin aw harfaini faqala al-malaku alladhi ma'i qul ala harfaini qultu ala harfain faqila li ala harfaini aw thalathatin faqala al-malaku alladhi ma'i qul ala thalathatin qultu ala thalathatin hatta balagha 7 ahruf thumma qala laysa minha illa shafin kafin in qulta sami'an aliman azizan hakiman ma lam takhtim ayatal adabin bi rahmatin aw ayata rahmatin bi adabin. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kata beliau, berkata Nabi SAW kepada Sayyidina Ubay, wahai Ubay, ini ukritul Quran, sesungguhnya aku dibacakan kepadaku Al-Quran. Nabi membaca lewat talqin dari malaikat Jibril, dibacakan kepadaku akan Al-Quran. Fakilali, lalu dikatakan kepadaku, ala harfin atau harfain, kamu maunya di atas satu huruf atau 2 huruf? Berkatalah malaikat yang ada bersamaku, yaitu malaikat di kanan Nabi, atau malaikat yang melindungi Nabi,
Qul, jawab Muhammad, alal harfain, atas dua huruf. Qultu, saya jawab alal harfain, atas dua huruf. Lalu dikatakan lagi kepadaku oleh malaikat Jibril, kamu maunya di atas dua huruf atau tiga huruf? Berkata lagi malaikat yang ada bersamaku, bilang wahai Muhammad, tiga huruf. Ya aku menurut aja, aku bilang tiga huruf. Sampai 7 huruf. Nah, mau saya bacakan 3 huruf atau 4? Maka bilang 4 wahai Muhammad. Ya saya bilang 4 sampai 7. Kemudian berkata ya malaikat, laisa minha ila syafin kafin. Tidaklah darinya 7 huruf kecuali semuanya syafin kafin, memenuhi dan melengkapi. Memenuhi dan cukup. Apapun yang baca cukup dari salah satu 7 itu. Jika kamu katakan sami'an aliman azizan hakima, kalau kamu katakan sami'an aliman azizan hakima, malam takhtim ayat ta'adzabin birahmatin, selama kamu tidak menutup ayat azab dengan rahmat atau ayat rahmat dengan azab. Cerita tentang rahmat Allah, ujungnya apa? Aziza. Itu jangan. Ceritanya tentang rahmat Allah, tentang azab Allah, tapi rahimah. Jadi kalau ayat azab itu azizan hakimah, kalau ayat rahmat ghafurur rahimah. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam an Mujahid an ibni Abi Layla an Ubay bin Ka'ab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda adati bani Ghifar fatahu Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah azza wa jalla ya'muruka an tukri'a ummatak ala harfin qala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu inna ummati la tutiqu dhalika thumma atahu thaniyatan fadhakara nahwa hadha hatta balagha sabata ahruf qala inna Allah ya'muruka an tukri'a ummatak ala sabati ahruf fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Nabi di dekat Ado'ah Bani Ghifar, Adati Bani Ghifar. Adati itu artinya sebuah tempat milik Bani Ghifar. Bani Ghifar adalah sukunya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau berada di sana. Datang kepadanya Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla ya'muruka, memerintahkan ya Allah kepadamu wahai Muhammad, antukri'a ummatan ala harfin, bahwa kamu membacakan Quran kepada umatmu dengan satu huruf saja. Qala, berkata ya Nabi, saya minta kepada Allah afiatnya Allah, pengampunannya Allah, sesungguhnya umatku enggak mampu hal demikian. Kemudian datang ia malaikat Jibril akannya Nabi kali kedua, lalu menyebutkan ia Nabi semisil ini, lalu menyebutkan ia malaikat nahwa hadza, semisil ini, sehingga sampailah 7 huruf. Berkata ya malaikat Jibril, sesungguhnya Allah memerintahkan ya Allah kepadamu wahai Muhammad, bahwa kamu membacakan kepada umatmu atas 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaih, maka mana saja huruf yang mereka baca di atasnya, faqad asabu, maka sungguh mereka benar. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau datang ke Bani Ghifar, itu beliau akan sampaikan Quran dengan luwah Bani Ghifar. Kalau datang ke Quraisy dengan luwah Quraisy, kedatang dengan Bani Tamim dengan Bani Tamim. Maka pada saat itu masyarakat Makkah susah untuk menerima luwah kaum yang lain. Nah, susah untuk menerima luwah kaum yang lain. Bagaimana kira-kira kalau seluruh orang Sumatera Barat
disuruh berbahasa Pariaman semuanya. Hah? Semuanya akan keberatan. Kami nggak biasa bahasa begituan. Nah, kami beda lagi. Bagaimana kalau disuruh bahasa Kapul 9? Nah, pendengar orang Kapul 9 datang, itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Minang. Suruh orang pesisir bahasa seperti itu, nggak akan bisa. Nah, itu makna huruf. Jadi akan sulit bagi Bani Tamim menggunakan 100% bahasa Quraisy. Akan sulit bagi Bani Ghifar untuk menggunakan bahasa Bani Tamim. Sehingga kita dengar ada bahasa Himyar itu mengganti alif lam jadi mim. Nah, alif lam itu ganti mim. Jadi mana baca Fatihahnya? Bukan al, tapi am. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al. Nah, kita susah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaum Middin. Nah, tahulah, itu kan cuma sekilas saja. Apakah Qamariyah atau Syamsiyah juga diganti dengan mim? Nggak tahu. Ini salah satu lughahnya. Kayak ala kulli hal, kita yang bukan orang Arab tentu lebih mudah dengan bahasa Quran, bahasa Quraisy. Bab doa. Hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيء الحضرمي عن سيدنا نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو عبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. Doa itu adalah ibadah. Kita berdoa berarti kita sedang ibadah. Kalau kita sedang beribadah, ada adab ibadah. Jangan berdoa sembarangan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, ud'uni. Itu maknanya ibadah. Karena itu perintah Allah. Doalah kamu kepada aku. Itu kan perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti ibadah. Astajib lakum, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Nah, jadi aku tidak mau menyampaikan hajatku sama Allah. Cukuplah Allah saja tahu. Ini makam tasawuf yang mungkin tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Karena dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala benci sama orang yang tidak mau meminta. Allah senang dengan orang yang meminta. Bahkan dalam hadis yang yang kita baca, Nabi bersabda, mintalah kepada Allah walaupun itu garam, walaupun itu tali sandal yang putus. Bikin sholat hajat, doa kepada Allah, ya Rabb, tali sandal saya putus. Nah, selepas itu doa semoga disambungkan, kemudian baru disambung. Jangan doa saja. Udah sholat hajat 2 rakaat, udah doa, dia sandal kok masih putus ya, masuk lagi ke dalam, dia sholat lagi deh, itu salah juga. Nah, jadi doa itu penting. Ini baru belajar berdoa. Kawan-kawan kita yang 1 tahun 2 tahun di pondok itu baru belajar menghafal doa. Nah, yang sudah lancar doanya itu baru belajar berdoa. Sebetulnya kita belum pandai berdoa. Nah, doa yang sesungguhnya itu tidak bosan dengan membaca kalimat-kalimat doa. Itu hakikat doa. Dia nggak bosan. Dia doa nggak bosan-bosannya. Tapi kalau masih capek dalam doa, lama kali ini belum pandai berdoa. Nah, belum pandai berdoa.
Apakah kita pernah merasakan zuk, rasa nikmat dalam doa? Masya Allah. Tak tahu hari mau siang mau malam mau kondisi kiri dan kan. Nah, kadang senyum dia, kadang menangis. Nah, itu namanya yang ahli doa. Kita baru belajar ke arah situ. Nah, hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعمة عن ابن لسعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتادون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أؤتيت الجنة أؤتيتها وما فيها من الخير وإن أؤذت من النار أؤذت منها وما فيها من الشر. Nah, diadakan daripada putra bagi Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Tidak tahu sahabat yang mana masukkan. Qala, berkata ia sang putra, sami'ani abi, mendengar akan aku oleh ayahku. Wa ana aqul, aku baca doa begini, Allahumma ya Allah, inni as'alukal jannah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan surga, wa na'imaha, dan kenikmatannya surga, wa bahjataha, dan keindahannya surga, wa kada, spraynya surga, minum di gelas-gelasnya surga, duduk di sofa-sofanya surga, berenang di sungai-sungainya surga. Aku sebut begitu, kaza panjang pokoknya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu dari neraka, wa salasiliha, dan rantai-rantainya neraka, wa aglaliha, belenggu-belenggunya neraka, wa kaza, begitu juga maqamiha, palu-palunya neraka, begitu juga hamimaha, hamimnya neraka, begitu juga makanannya apa? Zakumnya neraka, begitu juga pisaunya neraka, kemudian nanah-nanahnya neraka. Baca semuanya. Semua azab-azab neraka itu disebut poinnya satu persatu. Berkata bapa, hai bunai, ya bunaya. Nah, ini panggilan cinta. Nah, ya bunayyar kamana. Nah, ya bunayya inni ara fil manam. Jadi para nabi itu memanggil, dan para sahabat itu manggil putranya dengan panggilan cinta. Walaupun Nabi Nuh manggil anak bandelnya, tetap ya bunayya kamana. Ini bahasa para nabi. Enggak. Oh, Andai mah. Bahasa kasar itu sama anak. Pantasan anaknya kasar-kasar, bapak ngajarin bahasa kasar. Bahasanya bahasa halus. Kasih kau dulu anak bapak. Kamu tadi main-main. Anak bapak, kamu tadi main-main. Tampar satu, bapak kasih tampar ya. Oh, nah kan bapak kasih tampar. Bahasanya lembut saja, tapi tamparnya kena. Nah, ini mau dirotan anak bapak, dirotan anak bapak. Kena rotan kan anak bapak, mana bapak bilang. Itu kan santai bahasanya, tapi rotannya tetap. Apakah telingu
Kalau ciri yang lain belum ada itu dari tadi itu, di rotannya belum, tarkibnya alum, itu bahasanya saja yang bikin penuh telinga. Khair. Nah, apa katanya ya bunai? Dan ini menalik kepada sahabat, ya bunai, wahai putraku, ini sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sayakunu qaumun, akan ada nanti satu kaum ya'taduna fid du'a, mereka kelewatan dalam baca doa, mereka kelewatan dalam berdoa, fa iyyaka an takuna minhum, maka hindarilah bahwa kamu termasuk dari mereka. Innaka in tu'til jannah, sesungguhnya engkau juga jika sudah diberikan kepadamu surga, kalau kamu sudah dapat surga, uktitaha, niscaya diberikan kepada kamu akannya surga dan apa saja yang ada di dalamnya dari kebaikan. Nah, ini jangan-jangan doa tarawih masuk ke sini nih. Nah, termasuk ya taduna fi doa. Nah, apa doa tarawih itu? Wa khamrin wa labanin khamrin lazzatis syaribin wa min furushiha qa'idin wa min samaratiha akilin min sundusin wa istabrakin labisin. Ini wa min hurin mutazawwijin. Ini masuk dalam doa itu berarti doa yang terlalu menyebutkan satu persatu. Bilang saja saya masuk surga. Kau dah masuk surga, dengan bidadari kamu kawin, dengan sungai kamu mandi, dengan makanan semuanya kamu dapatkan. Itu kata Sayyidina Sa'ad kepada putra beliau. Wa in u'izta minan nari, jika kamu dilindungi dari neraka, berarti kamu dilindungi dari neraka dan apa saja yang ada dalamnya daripada kejelekan. Jadi cukup Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Selesai. Tidak perlu sebutkan rinci-rinci di dalamnya. Naam, hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا هيوة قال أخبرني أبو هاني حميد بن هاني أن أبا علي عمر بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعزا وثنائه وعليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Diriwayatkan daripada Sayyidina Fadalah bin Ubaid. Beliau itulah salah satu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Sami'a, pernah mendengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki, yad'u fi salatihi, dia berdoa dalam salatnya. Lam yumajjidillah, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Walam yusalli ala nabi, dia tidak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajil hada, terburu-buru orang ini. Nah, ajilah haza, terburu-buru orang ini. Summa da'ahu, kemudian Nabi memanggil orang tersebut. Maka Nabi berkata kepada orang tersebut dan kepada orang yang lain juga, idza shalla ahadukum, apabila mengerjakan salat oleh salah seorang kalian, falyabda bitamjidillahi rabbih, hendaklah dia memulai dengan memuji Tuhannya Jalla wa Azza wa sana'i alaihi, dan menyanjung di atasnya. Kemudian hendaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kemudian berdoa setelahnya dengan apa saja yang dia mau. Jadi tertib doa adalah dimulai dengan puji dan selawat, kemudian baru dengan doa, dan ditutup juga dengan puji dan selawat. Nah, itu salah satu adab berdoa. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala.